Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyajikan materi mengenai United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Kelompok kami terdiri dari Fatiani Dabibowo, Leni Sulistianingsih, Syarifah Nurhanifah Azahra, Wildan Zamzam Zaluzi, dan Andika Talavarian. Langsung saya masuk ke materi pertama, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Palermo Convention merupakan konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya. Penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya dan kerjasama yang dapat dibina di antara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir atau Transnational Organized Crime atau TOC. Konvensi ini dan protokol-protokolnya dihasilkan dalam Millennium General Assembly di Palermo, negara Italia, yang mengikut sertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada bulan November tahun 2000. Konvensi ini mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan artikel 38 dari konvensi. Protokol-protokol yang mengikuti konvensi ini antara lain Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air, and Sea. Kemudian yang kedua, Protokol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, Protokol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their parts and components, and ammunition. Kenapa Palermo Convention itu ada? Nah, kita lihat dulu nih dari awal mula terbentuknya Palermo itu sendiri. Karena adanya kelompok kriminal yang terorganisir muncul pada sekitar abad 20-an ya kalau nggak salah. Nah, kejahatan itu makin meluas, makin menyebar sehingga membuat keresahan di masyarakat dunia internasional. Muncul juga dari berbagai pengakuan masyarakat terhadap masalah tersebut. Nah, lama-kelamaan itu masalah ini tuh ditanggapi oleh negara dunia karena kasusnya yang begitu serius, udah serius banget. Nah, jadi negara tuh sudah mengakui bahwasannya kejahatan secara terorganisir itu membuat masyarakat itu nggak tenang, membuat masalah bagi semua orang gitu. Dan akhirnya si negara itu membuat kerjasama. Nah, tujuan dari Palermo Convention itu sendiri adalah kerjasama internasional sih, dinyatakan juga dalam sebuah artikel yang pertama konvensi tentang to promote cooperation to prevent and combat international organized crime more effectively, yang mana untuk mendorong dan mengarahkan usaha pencegahan dan juga untuk menyokong serta melindungi si korban. Nah, konvensi ini tuh ditunjukkan untuk mendorong negara yang memiliki ketentuan dan dapat mengadopsikan tindakan secara komprehensif gitu. Dan juga menjadikan negara itu good lens tentang biar kebijakannya tuh sama gitu dalam menanggulangi masalah kelompok kriminal secara terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional cenderung berkembang di negara-negara di mana lembaga penegak hukumnya lemah dan warga negaranya memiliki alternatif ekonomi yang terbatas. Kelompok kriminal terorganisir biasanya memiliki operasi yang tersebar di seluruh dunia. Sejalan dengan globalisasi dan tingkat kecanggihan teknologi yang meningkat, kelompok-kelompok ini juga meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan operasinya secara cross-border dengan kecepatan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dalam implementasinya, Konvensi Palermo menemui beberapa hambatan dan tantangan, seperti angka pelaporan yang tidak akurat, ketidakmampuan PBB untuk menegakkan kepatuhan di negara-negara penandatangan, dan banyaknya negara yang memiliki definisi berbeda dari apa yang sudah tertulis di Konvensi Palermo dari berbagai macam kejahatan. Meskipun beberapa negara telah mengadopsi definisi kejahatan terorganisir transnasional tertera di Konvensi Palermo, sejalan dengan waktu dan kasus-kasus yang muncul, beberapa negara malah mengembangkan definisi yang lebih sempit yang justru mengurangi jumlah hukuman terhadap pelaku. Negara-negara tersebut tidak dikenakan sanksi karena tidak memiliki definisi yang sesuai dengan Konvensi Palermo. Keuntungan dari Konvensi Palermo. Pertama, berkurangnya kejahatan dalam bidang perdagangan manusia karena Konvensi Palermo memberlakukan ini ke negara-negara anggota United Nations yang berarti hampir negara di seluruh dunia. Kedua, membantu para korban perdagangan manusia dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia mereka. Ketiga, mengurangi jumlah migran ilegal dan pemberlakuan eksploitasi terhadap migran yang biasa dilakukan pada saat penyelundupan ilegal. Keempat, berkurangnya kriminalitas karena terbatasnya penyebaran senjata api ilegal yang dapat meningkatkan jumlah kriminalitas karena Konvensi Palermo menetapkan bahwa pembuatan dan peluncuran senjata api membutuhkan izin yang sah. sekian penyajian materi dari kelompok kami. Semoga dapat membantu memahami Konvensi Palermo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.